Yo halo guys, balik lagi sama gue Jamal salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya saya akan mengupdate seputaran XRP teman-teman ya. Jadi udah cukup lama ya saya nggak ngebahas XRP lagi ya. Jadi hari ini saya akan bahas XRP ya, karena saya juga salah satu XRP Army teman-teman. Oke, jadi dimulai dari beritanya dulu ya, atau good news dulu ya teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat ya, dari judulnya aja ini intinya memang Ripple itu mencetak 1 poin kemenangan lagi lebih unggul dibandingkan SEC ya teman-teman ya. Setelah memang dia menemukan lah kalau misalkan SEC ini berbohong lah gitu ya teman-teman ya, berbohong tentang dokumen dan lain sebagainya gitulah teman-teman ya. Jadi ini untuk kabarnya ya teman-teman, ini baru banget 9 Oktober nih teman-teman ya. 2:33 AM UTC nih teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu faktor kalau misalkan pergerakan si XRP ini sudah mampu lumayan kenceng gitu ya pergerakannya setelah breakout ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari time frame daily ya, setelah kita lihat dari good newsnya dari XRP ini ya teman-teman ya. Ya, jadi kita lihat dulu untuk time frame daily-nya ya dari XRP. Dia ini kalau misalkan kita tarik dari Fibonacci ya teman-teman ya, dia ini sudah ngebreak dari area ini ya, Fibo retracement 0,618 atau sekitaran 15.700-an ya teman-teman ya. Sekitaran itu dia udah mampu ngebreak ya teman-teman ya. Yang sebelumnya beberapa kali menjadi titik resisten di sini ya. Ya, kemudian menjadi support juga ya teman-teman di area sini ya. Dan dia juga sudah mampu ngebreak dari EMA 21 dan 34-nya di sini. Ya, dua garis indikator ini sudah mampu ngebreak ya teman-teman ya. Jadi next targetnya itu di Fibo 0,5 ya, di retracement 0,5 atau sekitaran 18.300 rupiah. Ya, jadi di garis ini teman-teman nih, di garis ini. Ya, karena memang sebelumnya juga kita bisa lihat di sini ya, menjadi resisten juga untuk si XRP. Oke, ini time frame daily-nya ya. Jadi next target di sini teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat dari keseluruhan ya, sebelumnya memang XRP ini setelah membentuk lower low ya teman-teman. Di sini ada low-nya, kemudian di sini low-nya lagi, bottom-nya lagi. Jadi downtrend ya teman-teman. Jadi next itu dia membuat higher low ya teman-teman. Jadi itu confirm untuk dia uptrend ya teman-teman. Dia udah balik uptrend nih. Jadi yang kita harus lihat untuk si XRP jangka pendeknya atau terdekatnya lah teman-teman, dia semoga kuat meretest di retracement 0,5 ini ya teman-teman, atau sekitaran 18.300-an ya di area-area sini. Oke, nanti dia kuat ngebreak ya, semoga dia retest pun kuat. Retest kuat ya teman-teman. Kalau sebelumnya dia sudah ngebreak ya di sini, dia sudah mampu ngebreak, akhirnya nggak kuat ya, glosor ke bawah teman-teman ya. Jadi kita harus lihat juga dia harus kuat bertahan di atas 18.300 ini. Ya, ketika dia kuat bertahan di area sekitar sini, berarti kemungkinan besar dia masih kuat untuk melanjutkan uptrend atau kenaikan, yang kita bisa pantau juga kalau dia membuat higher low teman-teman ya. Itu pertanda uptrend dari si XRP ini time frame daily-nya ya teman-teman. Next target lagi di kisaran retracement 0,38 atau sekitaran 20.700 ya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa area yang harus digapai oleh si XRP ya. Cuman memang sebelum mencapai situ, kalau misalkan kita perhatikan di area sini ya teman-teman ya, di area sini terakhir dia tertinggi terakhirnya ya teman-teman. Kalau misalkan kita pantau juga di area situ beberapa kali menjadi support juga teman-teman ya. Jadi cukup penting juga di area sekitar 19.900 rupiah ya teman-teman, sebelum dia mampu up lebih tinggi lagi ya. Oke, jadi lanjut kita bakalan lihat untuk time frame 4 jamnya atau lebih detailnya ya teman-teman. 4 jam ini kita hapus dulu ya teman-teman biar tidak terlalu mengganggu. Oke, kita lihat untuk time frame 4 jamnya. Oke, ini untuk XRP time frame 4 jam ya teman-teman ya. Untuk 4 jamnya kita bisa lihat juga ya, ini lebih detail lagi ya teman-teman. 4 jamnya dia udah membentuk higher low ya teman-teman ya, dari low sebelumnya di sini seperti di sini. Jadi sudah confirm untuk yang namanya uptrend gitu teman-teman ya. Ini uptrend, semoga masih bisa melanjutkan uptrend dia. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini kan downtrend teman-teman, set ya kan, downtrend kemudian lanjut uptrend ya teman-teman. Semoga dia kuat retest balik up lagi gitu. Jadi masih create higher low ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan lebih seksama lagi, kalau time frame 4 jam ya teman-teman ya, dari si XRP ini ya, kalau memang confirm ya teman-teman, kalau ini pandangan saya teman-teman ya, dia membentuk seperti ini teman-teman, inverse head and shoulder ya. Jadi ini adalah left shouldernya ya, kemudian ini adalah bagian headnya ya teman-teman.
dan di sini adalah right shouldernya. Oke, saya akan benerin dulu sebentar teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini inverse head and shouldernya teman-teman ya. Dia membentuk seperti ini. Dia sudah ngebreak area neckline-nya dia ya teman-teman dari inverse head and shoulder ini. Dimana kalau misalkan memang inverse head and shoulder itu kecenderungannya untuk pembalikan arah. Sebelumnya dia sudah ngedown ya teman-teman ya. Ya breakdown ya teman-teman untuk si XRP ini ya. Kemudian terbentuklah pola ya, kalau menurut saya sih inverse head and shoulder ya teman-teman ya. Itu adalah pola pembalikan arah atau tren. Ya, ketika dia sudah down begini ya teman-teman, sideway, down lagi, sideway, kemudian up, sideway, up lagi ya. Jadi indikasinya masih sangat kuat untuk dia melanjutkan kenaikan, arah kenaikan. Nah, jadi disclaimer juga kalau misalkan Bitcoinnya merestui gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sendiri cukup yakin kalau misalkan area ini adalah area neckline-nya si XRP itu nih teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari pola inverse head and shoulder-nya dia ya. Jadi area hijau ini adalah area neckline-nya dia yang harus dia break. Ya, ini dia sudah nge-break ya teman-teman dari area neckline-nya dia ya. Kemudian dia kemungkinan besar meretest juga area hijau ini untuk melanjutkan benar-benar kenaikan harga gitu teman-teman ya. Jadi dia sudah naik ya. Kemungkinan besar dia bakal meretest lagi ke kisaran 15.700 sampai 16.000-an rupiah teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini, sabar pakai beras ya teman-teman ya. Jadi dia sudah nge-breakout ya teman-teman ya. Nah, kemungkinan besar dia retest lagi di sini. Nah, jadi untuk melanjutkan kenaikan gitu teman-teman. Jadi masih sehat kalau misalkan dia koreksi atau retest kembali ke area warna hijau ini. Karena memang di area ini adalah area neckline-nya dari pola inverse head and shoulder. Ya, sebelumnya memang menjadi beberapa kali support dan resisten juga teman-teman. Kisaran area warna hijau ini kisaran berapa sih? Kisaran 15.500 sampai 16.000 rupiah teman-teman ya. Jadi menurut saya masih sehat kalau misalkan XRP koreksi di area atau kotak warna hijau ini sendiri ya, karena memang di situ juga ada EMA 21 dan 34 ya teman-teman ya. Itu sih pandangan saya, bagaimana kalau menurut kalian ya teman-teman. Jadi itu yang saya lihat kalau si XRP ini ya. Jadi ketika dia retest di area situ, itu adalah penentuan apakah dia benar-benar confirm untuk lanjut uptrend atau mengalami penguatan ya teman-teman, seperti garis warna merah ini yang saya gambar ya. Atau dia malah sudah retest gak kuat, akhirnya breakdown kembali dan retest area terendahnya dia ini sekitaran 12.800-an sampai 13.000 rupiah teman-teman ya. Ini adalah titik penentuan area warna hijau ini ya, sudah saya infokan ya teman-teman ya. Jikalau dia retestnya kuat ya, dia retest kuat ya, alamat untuk bisa melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Dan ini beberapa area sudah saya infokan ya teman-teman. Untuk resistennya yang cukup kuat itu sekitaran 18.400-an, dan next lagi itu sekitaran 20.000 lah ya teman-teman. Jadi itu area resisten yang cukup kuat untuk si XRP jangka pendek, dan ini adalah support yang penting untuk XRP juga jangka pendeknya teman-teman ya. Jadi sebagai XRP Army ya, saya pribadi berharap sekali ya teman-teman, berharap sekali di area atau kotak warna hijau ini ya teman-teman. Ini adalah kuat gitu ya teman-teman. Kuat dia retestnya di area sini kuat. Ya teman-teman, dia kuat untuk retest di area sini untuk melanjutkan kenaikan. Ya, jadi saya sendiri tidak panik kalau misalkan dia pun retest di area kotak warna hijau ini. Jadi buat kalian mungkin yang pengen open posisi bisa melihat area kotak hijau ini sebagai penentuan ya teman-teman. Jikalau memang dia retest di area warna hijau ini ya, either dia setelah retest itu melanjutkan penurunan atau malah breakdown atau up lanjut ke atas gitu teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk si XRP sudah saya pantau juga ya dari time frame daily dan time frame 4 jam lebih kecilnya lagi, time frame lebih kecilnya lagi teman-teman ya. Dan dari 4 jamnya juga dari stokastik sudah masuk area overbought ya teman-teman ya untuk si XRP ini sendiri. Ya, jadi ya untuk XRP kami juga masih berharap lah, semoga cepet-cepetan lah kelar untuk sidangnya dengan SEC ini, udah berlarut-larut sekali ya. Jadi banyak banget kabar untuk akhir Oktober sidang final atau di November tahun ini sidang finalnya ya. Masih kita menunggu info resminya gitu teman-teman ya. Jadi ini hanyalah ya satu bagian aja sih untuk si Ripple ya atau XRP ini. Good news gitu, karena kita udah lihat ya dari lalu-lalu ya, informasi lalu-lalu kalau misalkan Ripple atau XRP memang ya udah banyak banget good news ya melawan si SEC ini sendiri. Cuman memang belum kelar-kelar gitu teman-teman. Mungkin aja udah ujung-ujungnya duit gitu ya teman-teman, ujung-ujungnya ya. Biar ini cepet kelar ya, next dia lanjut IPO ya, harga XRP bisa up
lanjut lagi ngepam lagi gitu teman-teman ya, ke ATH sebelumnya lah di tahun 2018-2017 itu kisaran Rp50.000 lah teman-teman. Kalau kita lihat chart di Indodax gitu sekitaran Rp50.000 itu teman-teman ya. Jadi ini untuk jangka pendeknya sudah saya infokan, semoga benar-benar confirm dia bisa bertahan retestnya untuk melanjutkan kenaikan, bahkan ya teman-teman ke ATH tertinggi terakhir di tahun ini, yaitu kisaran Rp28.800-an, sekitar itu teman-teman ya. Jadi ini aja untuk si XRP teman-teman ya, sudah saya update ya. Saya cukup senang juga akhirnya ada berita lagi dari Ripple yang bikin saya ngelirik lagi ya teman-teman. Kalau saya pribadi sih saya masih hold untuk si XRP ya teman-teman. Kalau yang nanyain udah jual belum bro? Ya belum teman-teman, belum ya. Saya jadi seperti yang saya infokan, udah ada beli di beberapa titik seperti di harga 9.000, 10.000 dan lain sebagainya. Udah cicil-cicil beli untuk si XRP ini. Ya masih menunggu lah teman-teman ya. Saya masih menunggu panjang sabar gitu ya teman-teman ya untuk si XRP ini. Itu aja informasi untuk XRP terkini ya teman-teman. Nanti saya akan update mengenai seputaran Bitcoin mungkin agak siangan atau sore hari. Jadi untuk pagi ini saya update XRP dulu kali ini. Itu aja teman-teman, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.